Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang Tanah Perjanjian. Gambar di samping ini adalah peta dari Tanah Perjanjian. Topik-topik yang akan kami bahas yaitu: pertama, topografi, curah hujan dan iklim; yang kedua, jalur-jalur perdagangan; dan yang terakhir, arti teologis Tanah Perjanjian. Langsung saja kita masuk pada topik yang pertama, yaitu topografi, curah hujan, dan iklim. Tanah Perjanjian atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Palestina merupakan negeri yang dinamai oleh orang Filistin yang menetap di daerah pantai Laut Tengah dari Yope sampai ke Gaza sekitar tahun 1300 sampai 1200 sebelum Masehi. Sebelum orang Filistin bermigrasi, daerah ini dikenal sebagai Kanaan, yang artinya negeri ungu. Kemungkinan nama ini diambil dari bahan pewarna ungu yang dihasilkan oleh pribumi dari kerang-kerangan yang terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah. Luas negeri ini sekitar 242 km dari Dan ke Beersheba dan 160 km dari Laut Tengah ke Sungai Yordan. Iklim negeri ini normal. Musim dinginnya bergantung pada ketinggian. Musim hujan di negeri ini berlangsung dari bulan Oktober sampai April dan musim panas dari bulan Mei sampai Agustus. Negeri Palestina dibagi dalam 4 daerah geografis utama yang membujur dari utara ke selatan, yaitu 1. Dataran pantai, 2. Daerah perbukitan tengah, 3. Lembah Yordan, dan 4. Dataran tinggi Transjordania. Pembagian geografis utama Palestina yang melintang dari timur ke barat meliputi 1. Galilea di utara, 2. Samaria dan daerah utara tengah Palestina, 3. Yehuda di bagian selatan tengah Palestina, 4. Dataran Negev di selatan, dan 5. Semenanjung Sinai yang membentuk perintang besar antara Palestina dan Mesir. 1. Dataran pantai. Dataran pantai memiliki luas 16-19 km mil di Palestina Selatan. Tanah subur ini menerima lebih dari 75 cm curah hujan setiap tahun dekat Laut Tengah. Terdapat 3 dataran berbeda di sepanjang pantai. 1. Akre atau Akko, yang membentang ke utara dari Gunung Karmel dengan panjang sekitar 40 km dan lebar 8-13 km. 2. Saron, antara Gunung Karmel dan Yope, dengan panjang sekitar 80 km dan lebar 16 km, dan dataran Filistin di bagian paling selatan dari Yope ke Gaza. Dataran sebelah utara dikuasai oleh orang Fenisia, dataran selatan dikuasai oleh orang Filistin, dan dataran Saron merupakan gurun rawa dan hutan yang lebat pada zaman dahulu kala. 2. Daerah perbukitan tengah. Daerah yang berbukit-bukit membentuk punggung atau tulang belakang dari Palestina Barat umumnya terbagi atas 3 bagian utama, yaitu Galilea, Samaria, dan Yehuda. Daerah-daerah yang landai mencapai ketinggian 900 sampai 990 meter. Daerah tersebut menerima curah hujan yang memadai dan cocok sekali untuk mengembangkan pertanian, termasuk gandum, kebun anggur, buah-buahan, dan rumpun-rumpun pohon zaitun. Bagian-bagian utama Galilea meliputi Gunung Tabor dan Lembah Yizreel. Dapat dibaca dalam Kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 6 dan 12. Kota Sikem diapit oleh Gunung Ebal dan Gunung Gerizim yang dikuasai oleh Samaria. Terdapat dalam Kitab Yosua pasal 8 ayat 30-35. Yerusalem terletak menonjol di persimpangan jalur lalu lintas perdagangan di Yehuda. Terdapat dalam Kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 6-12. Bidang di antara dataran pantai di selatan dan daerah pegunungan di bagian tengah dikenal sebagai Sephela. Dataran tinggi antara pantai dan pegunungan adalah daerah hutan pada zaman Perjanjian Lama dan diduduki oleh orang Filistin. Dapat dibaca dalam Kitab Hakim-Hakim pasal 14-15 dan 1 Samuel pasal 17. Di sisi barat daya Yehuda, Bet-Semes dan Lakhis menjadi kubu pertahanan penting selama masa kerajaan Yehuda. Terdapat dalam Kitab 2 Tawarik pasal 25 ayat 17-28.
3. Lembah Yordan. Lembah Sungai Yordan atau Celah Yordan adalah lembah geologis besar yang mulai di Syria di pegunungan Libanon dan membujur ke selatan sampai ke Teluk Akaba dan Laut Merah. Sungai Yordan bermula pada lereng-lereng bagian bawah dari Gunung Hermon dan timbul dari 3 anak sungai. Sungai Yordan mengalir ke selatan dari Gunung Hermon ke Danau Hula dan Rawa-Rawa dan selanjutnya mengalir turun 270 meter dan bermuara di Danau Galilea. Danau air tawar di daerah pedalaman ini berada 190 meter di bawah permukaan laut dan dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Danau ini sendiri lebarnya sekitar 21 km dan panjangnya 11 km. Dari Danau Galilea, Sungai Yordan mengalir ke selatan berkelok-kelok menuju ke Laut Garam atau Laut Mati yang besar sekitar 390 meter di bawah permukaan laut, bagian yang paling rendah di permukaan bumi. Dahulu, di sekitar Danau Galilea memiliki penduduk yang sangat padat, dan tanahnya diolah dan ditanami dengan memakai irigasi. Di bagian selatan lembah sungai itu menyempit dan dipadati tumbuh-tumbuhan hingga berupa hutan dan tempat tinggal binatang-binatang liar pada masa Perjanjian Lama. Di wilayah ujung selatan lembah sungai ini tidak memiliki penduduk, kecuali di tempat sungai Yabok memasuki Yordan dan di oasis yang diairi sumber-sumber di Yeriko. Bukit-bukit tanah liat yang licin dan berlumpur dan bertumbuh-tumbuhan yang lebat yang berjajar di sepanjang lembah Yordan membuatnya tetap menjadi perintang alam antara Palestina dan dataran tinggi Transyordan. Laut Mati tidak memiliki saluran keluar yang alami, dan airnya mengandung kadar garam sampai 30%. Tebing-tebing batu kapur yang berjajar di sepanjang pantai barat Laut Mati dipenuhi gua-gua yang digunakan sebagai tempat persembunyian untuk penyamun, pelarian politik, dan komunitas berbagai sekte keagamaan. Di tempat inilah ditemukannya gulungan-gulungan naskah Laut Mati atau gulungan-gulungan naskah komunitas Qumran. Di sebelah selatan Laut Mati, lembah Araba membentang sejauh beratus-ratus kilometer ke arah Teluk Kaba. Penduduk di pinggir padang gurun menambang endap-endapan biji besi dan tembaga yang dijumpai di daerah bukit-bukit perbatasan Araba. 4. Dataran tinggi Transjordania. Dataran tinggi Transjordania merupakan dataran luas dengan ketinggian sekitar 600 sampai 1.800 di atas permukaan laut antara Sungai Yordan dan daerah paling utara dari Gurun Arabia. Daerah ini menghasilkan beberapa jenis mineral dan cocok untuk pertanian dan pengembalaan. Ada 4 wadi utama atau anak sungai yang mengalir ke Sungai Yordan dari dataran tinggi ini, termasuk Yarmuk, Yabok, Arnon, dan Zered. Dataran tinggi Transjordania dibagi menjadi 3 dataran tinggi utama. Yang pertama, dataran tinggi Gunung Seir di selatan, dari Teluk Elat sampai Sungai Zered. Dataran tinggi ini merupakan dataran yang paling tidak datar dengan ketinggian hampir 1.800 meter. Di tempat ini, orang Edom dan orang Nabatea membangun kota-kota mereka di antara tebing-tebing yang curam. Yang kedua, daerah Moab dan Gilead di Transjordania Tengah yang membentang dari Zered ke Sungai Yarmuk. Dataran ini mempunyai tanah yang subur dan cocok untuk bertanam dan bidang tanah berumput yang luas untuk kawanan ternak. Sisa-sisa hutan lebat masih bisa dijumpai di Gilead. Yang ketiga, dataran tinggi Basan di utara yang memanjang dari Yarmuk sampai Dan. Dataran tinggi ini merupakan dataran yang paling luas dan subur. Dataran ini memiliki ketinggian sekitar 900 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut dan memungkinkan curah hujan yang memadai untuk pertanian. Tanah gunung berapi yang subur dari dataran Basan menjadikannya padang rumput yang terbaik di seluruh daerah Levantin di sebelah timur Laut Tengah. Daerah Transjordania adalah daerah yang pertama didiami oleh orang Ibrani sebagai bagian dari penaklukan Palestina sesudah peristiwa keluar dari tanah Mesir. Dalam sejarah Perjanjian Lama, daerah dataran tinggi ini sering menjadi ajang pertempuran militer sewaktu orang Ibrani
orang Aram, orang Asyur, orang Moab, dan orang Amon berlomba-lomba untuk menguasai pusat perdagangan di sepanjang Jalan Raya Raja dan daerah subur di Gilead dan Basan. Topik yang kedua yaitu jalur-jalur perdagangan. Jalur-jalur perdagangan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jalur darat. Jalur darat sendiri dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jalan laut. Jalur ini bermula di Kantir atau Kantara di daerah delta timur Mesir Hilir, melintasi semenanjung Sinai sebelah utara, berbelok ke utara sepanjang pantai Negev dan Yudea, dan kemudian membelok ke daerah pedalaman melalui Megido ke dataran Bet Sean. Di sini jalannya terbagi. Yang satu, cabang jalan menyusur garis pantai barat Danau Galilea ke Dan dan Damsyik, dan yang lain terus ke timur melalui Basan ke Damsyik. Di situ, jalan raya itu berbelok ke tenggara, menghubungkan Babilonia dan Ur. Rute yang kedua yaitu Jalan Raya Raja. Jalur ini menghubungkan Babilonia dengan Mesir, dengan memotong gurun Sinai melalui Kadesh Barnea dan terus melintasi Negev melalui Edom. Dari situ, jalan raya tersebut menuju ke utara, melalui daerah Transyordan yang meliputi Moab, Amon, dan Gilead ke Damsyik, dan dari sana masuk ke Mesopotamia. Adapun cabang dari Jalan Raya Raja meliputi rute dari Kadesh Barnea ke Elat dan rute dari Borsa ke Elat. Yang kedua, jalur lain. Jalur lain dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bermula dari Elat menuju ke Babilonia melalui gurun Arabia dengan tempat perhentian di Duma dan Tema. Yang kedua, rute ke utara menuju Damsyik dari Duma. Yang ketiga, 23 jalur daerah atau lokal yang menjelajahi Palestina selama masa Alkitab, antara lain jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau, jalan raya yang menuju dari Betel ke Sikam, dan jalan dari lembah. Selanjutnya, pentingnya jalur perdagangan. Palestina merupakan koridor atau penghubung perdagangan antara tiga benua. Dari segi politik, hal ini menjadi ancaman karena Palestina mudah menjadi sasaran serangan dari negara asing. Oleh karena itu, akhirnya Israel terpaksa mengadakan persekutuan dengan kekuatan kafir. Selain itu, dengan kesombongan dan rasa mampu berdiri sendiri, mereka juga mengusahakan perjanjian dengan Mesir dan Asyur dan menolak untuk mencari pertolongan Tuhan. Namun, pada akhirnya usaha mereka menjadi sia-sia dan Palestina diserbu oleh berbagai bangsa yang ada di sekitar mereka sebagai bagian dari ekspansi militer kerajaan mereka. Di bidang sosial, ekonomi, dan agama, lokasi Palestina membantu berkembangnya golongan pedagang. Namun, segera orang kaya berhasil menguasai berbagai lembaga kemasyarakatan dan menindas orang miskin, meruntuhkan masyarakat perjanjian, dan persamaan hak di hadapan Allah. Secara ekonomis, kemakmuran dan kekayaan di bidang perdagangan memuaskan sebagian masyarakat Ibrani dan materialisme. Tetapi, lagi-lagi mereka menjadi sombong, congkak, dan menganggap Yahweh sudah tidak penting lagi. Sifat kosmopolitan Siro-Palestina menyebabkan terjadinya kawin campur antara orang Ibrani dengan orang asing tetangga mereka. Ini memungkinkan sinkretisme agama Ibrani dengan pemujaan Baal, Kamos, Milkom, dan lain sebagainya. Bukannya pemisahan, keunikan, kekudusan yang dituntut Allah dari umat pilihannya. Pada akhirnya, pluralisme agama inilah yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Ibrani dan pembuangan di Asyur dan Babilonia. Topik yang ketiga, arti teologis tanah perjanjian. Palestina atau negeri Kanaan merupakan simbol teologis dalam perjanjian lama. Tanah ini juga merupakan komponen utama dalam kovenan Allah kepada Abraham dan sasaran atau fokus dari kisah-kisah Pentateuk. Peristiwa keluaran dari Mesir adalah pelepasan ilahi dengan tujuan membawa umat Israel ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dapat dibaca dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 8. Negeri Kanaan merupakan sasaran dari ketaatan kepada perjanjian di hadapan Yahweh dan pahala untuk mempertahankan ketentuan-ketentuan perjanjiannya.
Karena merupakan bagian dari janji kovenan Allah, maka secara integral negara itu terlibat dengan hubungan perjanjian antara umat Ibrani dengan Yahweh. Demikian penjelasan tentang tanah perjanjian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.